kita akan ngobrol tentang sosok yang suka sibuk, suka wira-wiri kesana kemari, kadang pegang sapu, kadang pegang map, dan kadang pegang hati para guru-gurunya. Yuk, kita kedatangan beliau seorang kepala sekolah keren di Kota Kudus tercinta ini. Salah satu kepala sekolah yayasan paling besar dan bergengsi di kota tercinta ini, yaitu TKIT Umar bin Khattab. Ibu Eti Nidiawati. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Ria, sehat. Alhamdulillah. Oke. Bu, jujur ya Bu ya, waktu pertama kali Bu Eti itu ditunjuk jadi kepala sekolah, apakah deg-degan ataukah merasa bangga? Wah, aku jadi kepala sekolah nih. Tentunya ketika diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah, manusiawi ya, kaget pasti, bingung pasti gitu ya. Apakah saya bisa menjadi seorang kepala yang notabene TKIT Umar bin Khattab dengan jumlah murid yang luar biasa. Seperti itu Bu Ria ya. Pastinya bingung juga, tetapi karena itu amanah, ya bismillah kita terima, kita coba jalani prosesnya. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Eti ya. Siap. Sekarang kalau tadi kan kita tentang perasaan Bu Eti waktu pertama kali ditunjuk jadi kepala sekolah. Okay. Yang pastinya manusiawi gitu ya, deg-degan, di mana TK Umar itu kan muridnya hampir 500 gitu ya Bu ya. Nah sekarang kita 200 Kak Ria. Oh ya 200, 500 kurangi 300 ya Bu ya. Oke. Sekarang kita mau lanjut ke realita jadi kepala sekolah gitu ya. Yeah. Katanya jadi kepala sekolah itu bukan cuma mikirin anak dan guru, tapi juga kadang mikirin atap bocor, laporan belum jadi, komplain orang tua, sampai galon habis ya Bu ya. Benar nggak sih Bu itu? Tidak salah Bu Ria, memang jadi kepala sekolah itu nahkodanya, sopirnya ya sebuah kendaraan besar yang harus dijalankan begitu nih. Jadi yang dipikir tidak hanya sekedar murid, wali gitu ya, tetapi sampai hal-hal kecil itu juga dipikirkan oleh kepala sekolah. Gitu. Jadi memang jadi kepala sekolah harus menyiapkan semuanya, mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana nanti strategi dalam mengembangkan program tersebut, baik itu program terkait pembelajaran sampai program kepada wali murid, bahkan program ke masyarakat pun itu juga harus direncanakan sedemikian rupa. Begitu Ria. Oke, tadi Bu Eti kan kalau nggak salah sopir gitu ya. Ada sopir kendaraan. Nah, kalau kepemimpinan itu diibaratkan kendaraan. Nih, Bu Eti ini tipe sopir yang mana nih? Sopir yang suka ngebut, kalau sopir tronton itu, atau sopir yang santai, ataukah sopir yang suka lihat spion ke belakang? Mana Bu Eti? Ketiga-tiganya Bu Ria. Ya, karena jadi sopir tidak mungkin melihat lurus ke depan terus, tetapi juga harus melihat kanan kiri, bahkan harus melihat ke belakang gitu ya. Karena jadi sopir, jadi nahkoda harus tahu situasi dan kondisi gitu ya. Jadi santai juga oke, tanggung jawab kemudian sepaneng juga oke gitu ya. Jadi melihat situasi dan kondisi bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang pemimpin gitu ya. Sehingga kita harus tahu di lapangan bagaimana guru-guru kita sih tipenya, kemudian dia tipe yang bagaimana, kemudian kompetensi tiap guru itu bagaimana, kita harus menyesuaikan itu semua. Seperti itu Kak Ria. Oke, berarti lihat sikon, kalau misalnya kita ke gunung nanjak, kita juga harus lebih harus gitu ya. Kadang lihat spion, 5 menit lihat spion biar nggak ketinggalan. Oke. Menurut Bu Eti ini ya, sebenarnya arti kepemimpinan di sekolah itu apa sih? Soalnya kadang itu mikirnya kepala sekolah itu ya memang yang paling di atas. Baik Bu Ria. Saya coba sesuai dengan pengalaman saya ya Bu Ria ya. Karena ini memang harus sesuai pengalaman. Jadi kepemimpinan sekolah itu tidak hanya sekedar mengatur gitu ya, tidak hanya sekedar membuat perencanaan, tapi bagaimana bisa menggerakkan gitu ya, menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita.
bagaimana program itu bisa berjalan, itu kan berarti harus diarahkan, kemudian diatur pembagian tugasnya seperti apa, kemudian bagaimana evaluasi dari program tersebut sehingga perlu ada supervisi gitu nggih. Jadi ternyata kompleks ya menjadi kepala sekolah, bisa menggerakkan, bisa memberikan contoh gitu nggih, bisa mengatur, mengorganisir dan lain sebagainya Kak. Berarti Bu tidak Ria yang ya. harus di atas ya Bu, harus intinya itu harus saling menguatkan Iya, gitu ya. betul. Nah gitu Bu, kan Bu Eti tadi juga sempat itu ya, kalau di sekolah itu memang kita pegang gitu ya, banyak teman-teman kita itu gurunya banyak juga kan kebetulan di UBK itu pastinya dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin super teliti, ada yang super kreatif, betul, ada yang super sensitif, ada yang baperan kayak gitu ya. Gimana caranya biar mereka itu tetap kompak dan solid seperti itu? Oke, baik Bu Ria. Dengan berbagai macam karakter SDM yang ada di TKIT Umar bin Khattab, memang kita perlu sering menjalin komunikasi, gitu. Sering mengadakan pertemuan. Nah, kebetulan di TKIT Umar bin Khattab ini memang kami rutin melakukan yang pertama pembinaan untuk seluruh guru karyawan, itu rutin di tiap pekan, kemudian rapat pekanan kemudian nanti belum ada lagi pembinaan yang dari yayasan 1 bulan sekali. Nah, dengan pertemuan-pertemuan tersebut kita saling memberikan masukan, pendapat gitu nggih. Kemudian selain itu Bu Ria, kita juga melakukan pendekatan secara personal dengan masing-masing, meskipun waktunya tidak selalu setiap hari tetapi dengan cara kekeluargaan, mungkin hanya sekedar ngobrol japrinan gitu ya, atau mungkin silaturahim gitu. Kebetulan kami juga ada silaturahim keluarga besar TK gitu ya, jadi ada kunjungan ke rumah sehingga itu mungkin bisa dimanfaatkan begitu. Jadi banyak cara Bu Ria untuk bisa melakukan pendekatan, agar kita tahu bagaimana potensi. Tadi kan ada guru yang sensitif gitu ya, itu kita harus bisa menyelami bagaimana karakter mereka satu-satu. Semacam coaching gitu ya. Iya, betul, bisa dikatakan begitu. Nah, ini pengen ngerti nih Bu, manajemen sehari-harinya ini. 1 hari jadi kepala sekolah itu Bu Eti ngapain sih? Pengen bayangkan gitu, 1 hari kalau jadi kepala sekolah itu apakah hanya duduk manis di depan meja terus itu, ataukah gimana Bu? Atau muser, harus riwa-riwi kelas sana kelas sini, injeng-injeng terus ke dapur kemana, gimana Bu? Ya Bu Ria, itu juga tetap harus dilakukan ya, wirawiri kata Bu Ria tadi ya. Apalagi kami sekolahnya ada 2 lokal ya, di lokal Demaan dan di lokal Jember, sehingga memang harus bisa ke sana kemari. Ya tidak selalu yang namanya kepala sekolah itu duduk manis di meja menghadapi laptop, tidak harus Bu Ria. Justru ingin membangun kedekatan hubungan dengan para guru, dengan para wali murid, ya salah satunya dengan kalau pagi sesekali, tidak harus setiap hari ya, ikut menyambut wali murid, anak-anak. Kemudian setiap datang pagi nyamperin tuh guru satu persatu, meskipun tidak selalu setiap hari Bu Ria, tapi setidaknya tetap harus meluangkan waktu untuk itu gitu ya. Kemudian dengan tidak disengaja itu ya, naik turun ruangan gitu ya, untuk ngecek bagaimana kondisi kelasnya sudah siapkah atau belum, bagaimana tenaga kebersihannya dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Sampai masuk ke dapur pun juga harus kita lakukan begitu Bu Ria. Jadi fleksibel juga melihat kebutuhan pada waktu itu, apakah saya harus di meja terus atau tidak. Berarti lebih sering keliling kayak rasa satpam tapi rasa manajer ya, gitu ya? Enggak satpam juga. Rasa manajer. Enggak juga. Ini karena mungkin waktunya sudah habis ya Bu ya. Ini terakhir, pernah nggak sih Bu merasa capek banget gitu jadi pemimpin? Pernah Bu Ria, manusiawi, saya juga manusia yang tidak sempurna seperti Nabi Muhammad ya. Pernah suatu kali mengalami kejenuhan gitu nggih, tetapi tadi balik lagi
Ya, tujuan awal bahwa kita diberi amanah menjadi pemimpin itu memang tujuannya untuk mengabdi ya pada Allah, dakwah di bidang pendidikan ya. Bismillah, kembali lagi bersemangat untuk lanjut melaksanakan tugas amanah. Terakhir Ya. Bu, Ya, satu baik. kata, satu prinsip Satu kata yang selalu dipegang dalam memimpin sekolah. Oke, amanah dan keteladanan. Enggak satu kata ya. Dua ya. Amanah dan keteladanan. Oke, kita pegang ya Bu, amanah dan keteladanan. Nah, terakhir nih Bu, terakhir. Kalau suatu hari nanti nih untuk guru-guru yang di luar sana yang mengingat begitu apa ya, idealnya dan begitu keren sekali gitu mengingat kepemimpinan Anda ingin dikenang sebagai kepala sekolah yang seperti apa? Oke. Dua kata. Kepengen dikenang menjadi seorang kepala sekolah yang terus bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Itu Bu Ria, cukup sepertinya ya. Masya Allah, ternyata jadi kepala sekolah itu bukan tentang jabatan ya, tapi tentang soal tanggung jawab dan keteladanan. Bukan soal yang paling depan, tapi paling siap menopang dari belakang. Seperti Masya itu. Allah. Terima kasih Bu Eti sudah Sama-sama, berbagi Bu cerita Ria. hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menguatkan kita semua bahwa pemimpin itu bukan tentang ditakuti, tapi dipercaya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap hangat, tetap kompak, dan tetap jadi tim yang saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.